Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia, Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan bersama-sama mencermati dalam RHI Renungan hari ini, yaitu tema yang penting, yaitu mengurangi perkataan, mengendalikannya, dan menambah pendengaran. Mengurangi perkataan dan mengendalikannya, dan menambah pendengaran. Saudara, kita akan membuka bersama dari Yakobus pasal 3, 1-12. Kenapa tema ini penting? Tema ini penting, saudara. Karena apa? Karena seringkali dosa yang paling banyak kita langgar itu urusannya dengan lidah. Nah, dengan perkataan, saudara. Jadi, benar kalau di Yakobus 3 itu ditulis di situ judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Dosa karena lidah. Nah, ini bukan karena terlalu banyak makan, rakus. Bukan, tapi ini maksudnya perkataan. Maka kendalikan perkataan dan perbanyak pendengaran tentang firman Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca nasnya supaya kita bisa mendalami tema ini dalam renungan hari ini, yaitu dari Yakobus 3 keseluruhan 1-12. Kita akan baca secara khusus, yaitu pada ayat yang ke-9 sampai 12. Yaitu Yakobus 3, 9-12. Yang demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah pohon zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus 4 ayat 10 sampai dengan 12. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengendalikan perkataan, mengurangi perkataan. Karena apa? Karena ayat 9 dikatakan, kita ini lucu, lidah kita pakai untuk memuji Tuhan, tapi ternyata kita pakai juga untuk ngerasani orang, untuk mengumpat orang, bahkan miso-miso barangkali. Ya. Dan ini sering terjadi. Di sebuah gereja ada ruangan yang biasanya untuk doa sebelum kebaktian dimulai, namanya konsistori. Ya, ruang doa sebelum kebaktian dimulai. Tapi apa yang sering terjadi? Ruangan konsistori itu seringkali kita pakai bukan untuk doa, tapi untuk ngobrol, untuk ngerumpi, bahkan untuk ngerasani. Tidak boleh begitu. Nah, oleh sebab itu, janganlah kita gunakan lidah untuk memuji Allah, tapi kita juga pakai untuk mengutuk manusia, ngerasani, dan seterusnya. Tidak boleh begitu. Gitu. Lalu pada bagian lain, dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh demikian. Tidak boleh begitu. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari kita belajar tentang ketaatan dalam Yakobus 3, 1-12, utamanya yang kita bahas ayat 10, ayat 9, 10, 11, 12. Kita harus belajar bagaimana kita mengasah diri untuk memiliki kualitas iman yang semakin baik. Dan salah satunya adalah mengendalikan, mengurangi perkataan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat berikutnya menjelaskan
Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Lalu dikatakan, saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, atau adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, catatan ini begitu tegas bahwa kita harus belajar untuk mengendalikan lidah, mengendalikan perkataan, mengendalikan yang tidak benar. Janganlah kalau pas minggu kita ibadah, kita menyanyi, wala kuasa, wah Tuhan Allah hadir, wah macam hosana dan seterusnya. Tapi begitu keluar, kita di rumah, kita di masyarakat, kita dengan tetangga sekitar, der. Tidak betul itu. Apa bisa dilakukan? Tidak mudah. Tapi kita bisa melatih dan Roh Kudus akan tolong kita. Oleh sebab itu, saudara, dalam bahasan kemarin ya, 4 rahasia itu diungkap bagaimana kita selain mengendalikan perkataan, kita harus menata diri untuk mendapatkan inspirasi, yaitu dengan mendengar firman Tuhan. Dan sekarang kita belajar mendengar firman Tuhan. Dan setiap hari, saudara-saudara, kalau tidak ada halangan ya, kemarin saya kena COVID itu bisa berapa itu? Berhari-hari itu ya, 2-3 minggu, hampir 1 bulan off ya. Tapi biasanya tiap hari. Dan hari ini saya mengingatkan ya, kendalikan lidah, kendalikan perkataan, tapi tambah pendengaran, yaitu pendengaran tentang firman Tuhan. Supaya dengan demikian kita makin diberkati dan kita bisa melakukan hal yang baik, yang meneguhkan orang dan tidak menyakitinya. Tidak menyakitinya. Saya berharap ini menjadikan hal yang penting sehingga kita tidak jatuh dosa karena lidah. Saudara, ada seorang laki dan seorang perempuan, suami istri ya ini. Lalu karena kondisi gerejanya, maka dia menjual sebagian tanah. Ini orang kaya, tanahnya banyak. Kemudian dia jual karena ada butuh, dan dia bilang bahwa semua hasil penjualan akan dipersembahkan. Bagus toh? Tanahnya dia sendiri, dia buat komitmen sendiri, bagus. Wow, bagus. Lalu ketika ada kebaktian belum selesai, si bapak ini datang dan mengatakan, ini hasil penjualan tanahku. Lalu dia serahkan uangnya. Tapi sebetulnya dia tidak betul. Kenapa? Karena yang diserahkan itu sebetulnya cuma sedikit. Tidak semua, sebagian. Sebagian yang lain dipegang. Tanahnya sendiri, bikin komitmen sendiri, dikhianati sendiri. Itu termasuk dosa karena lidah. Dan kemudian dia ditegur. Berikut nanti istrinya juga ditegur, bahkan dihukum. Saya sedang cerita tentang Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul. Ananias dan Safira beriman, yes, tapi tidak mampu mengendalikan lidahnya, jatuh, dihukum. Saya tidak mau, kita pasti tidak mau, kita beriman kepada Tuhan Yesus, tapi malah dihukum. Jangan. Oleh sebab itu, kendalikan perkataan, kendalikan lidah, dan dengar sabda Tuhan yang menguatkan kita, supaya dengan demikian kita memiliki kualitas iman yang baik. Dan jangan meniru seperti Ananias dan Safira. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bersama satu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur luar biasa teguran-Mu, dosa karena lidah. Perkataan harus kami kendalikan, harus kami kurangi, tapi kami memperbanyak untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkatilah yang mengikuti program ini, dan ampunilah kami semua, juga berkati supaya kami bisa mengendalikan perkataan dan bisa sungguh-sungguh untuk menambah mendengar firman Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.